Warga Parung Kuda. Sukabumi, Jawa Barat. Bersama DPC FPI Parung Kuda. Siap berjihad membela agama. Para baik dan ulama. Hidup mulia atau mati syahid. Kami, DPC FPI Cipayung, siap menyatakan perang pada PKI Perjuangan. Takbir! 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 Sallu ala Nabi. Kami atas nama Laskar FPI DPC Karawang Barat mengecam, mengutuk tindakan oknum-oknum, gerombolan-gerombolan yang membakar, yang menginjak-injak, yang menghina foto imam besar kami, foto guru kami. Kalian menganggap guru kami sampah, yang sampah itu kalian, yang bajingan itu kalian. Tegasan, kalian bakar satu foto guru kami bikin ribuan foto kami untuk terpajang di seluruh Indonesia. Takbir! Ingat, kalian bilang guru kami anti NKRI, guru kami anti Pancasila. Kalian bajingan dengarkan baik-baik. Guru kami ahli Pancasila, guru kami lebih ngerti tentang Pancasila. Ini spanduk pertama jalur Cimahpar. Besok yang akbarnya spanduk kedua jalur Cimahpar. Takbir! 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 Alhamdulillah pemasangan kembali baliho imam besar kita Habib Muhammad Rizik Syihab. Masjid Agung, pasang Masjid Agung, Ciamis, alun-alun Ciamis, pasang bendera Habibana Rizik Syihab. Takbir! Pemimpin bangsa ini harusnya seperti Habib Rizik, bukan seperti boneka yang bisanya mengeluh dan diatur. Puluhan poster sang Habib kini terbentang di mana-mana. Portal Islam. Beberapa tahun lalu, saya agak lupa tahun berapa persisnya, FPI melakukan demo ke Istana Negara, meminta pemerintah membubarkan Ahmadiyah. Di jalan melewati Monas, mereka diprovokasi oleh kelompok orang yang secara mendadak mengadakan aksi peringatan lahirnya Pancasila. Pemirsa, sebelum Anda melanjutkan, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan hidupkan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan informasi terupdate lainnya dari channel kami Berita Rakyat. Terjadilah bentrokan dan ramailah pers memberitakan. Posisi saya saat itu sebagai sedang melaksanakan ibadah umroh. Dalam diskusi di ruang makan di hotel ketika bertemu sesama jamaah umroh lainnya, sebagian menyatakan bahwa kali itu akan habislah FPI. Semua media memberitakan secara tak seimbang dan FPI dihabisi secara pemberitaan. Saya pun berpikir akan demikian. Setidaknya FPI tak akan mendapatkan pembelaan berarti mengingat framing media yang luar biasa. Sekembalinya dari umroh, masalah itu masih hangat. Sebuah saluran TV membuat polling dengan dua pilihan antara yang ingin FPI bubar dengan yang tak setuju. 63% memilih tidak setuju FPI dibubarkan. Dari Jakarta Pusat, saya menuju kantor di Bilangan, Jakarta Timur. Sepanjang jalan, saya melewati jalan raya menuju Condet. Mulai Keramat Raya,
Otista Raya sampai dengan Dewi Sartika. Di mulut-mulut jalan depan Keramat Sentiong, Keramat Lontar, Salemba Bluntas, Salemba Tengah, Palmeriam, Jalan Pedati, Jalan Yahya dan seterusnya terbentang spanduk berisi dukungan pada FPI dan Habib Rizik Syihab. Spanduk-spanduk yang dipasang di mulut-mulut jalan itu tak ada yang seragam dan bukan cetakan digital printing seperti sekarang, melainkan sablonan biasa dan sebagian lainnya menggunakan pilox yang dibuat dengan spontanitas masyarakat di sekitar situ tanpa ada kalimat yang seragam satu sama lain di antara muka-muka jalan yang saya lewati. Pemberitaan media tak berpengaruh pada masyarakat Jakarta, terutama di muka jalan-jalan yang saya lewati. Di masa itu belum ada 212, belum ada orang bernama Ahok yang menjadi musuh bersama banyak orang karena karakternya yang suka menantang orang lain. Dugaan saya dan para jamaah umroh ketika di Mekah 100% meleset. Dukungan pada FPI dan Habib Rizik tak berkurang bahkan menguat setelah media memframing sedemikian rupa. Beberapa hari lalu, sekelompok pecundang yang beraninya hanya dengan poster melakukan demo, mereka berorasi melecehkan Habib Rizik sambil melecehkan posternya, kemudian berusaha membakarnya yang tak bisa terbakar walaupun sudah dicoba berkali-kali. Sehabis demo yang luar biasa gagahnya, para pecundang itu melarikan diri entah ngumpet di kolong tempat tidur siapa. Rumah salah satu pimpinannya didatangi oleh para pecinta sang Habib yang telah kosong ditinggal penghuninya. Rumah itu pun kemudian disegel oleh masyarakat yang datang. Malam hari, saya melewati Manggarai dari arah jalan Saharjo menuju Manggarai. Di tengah jalan di atas jembatan, ini terpampang poster sang Habib besar sekali. Tak hanya itu, di media sosial tampak berbagai tempat masyarakat secara spontan dengan biaya mereka sendiri mendirikan poster Habib Rizik segede alaihim. Bahkan, proses pemasangannya divideokan dan diikuti dengan ramai-ramai bertakbir. Saya tak memahami bagaimana kebodohan tak berkesudahan itu bisa terus-menerus dipertahankan oleh mereka para liberal udik berotak dikit yang sangat mungkin tak tahu di mana adanya nama-nama jalan yang saya sebutkan di atas. Keramat Sentiong, Keramat Lontar, Palmeriam, Pedati, Hayahya dan sebagainya. Karena sebagian besar dari mereka yang selalu ramai di medsos tak jelas SMA-nya di mana. Kebodohan yang tak bertepi melahirkan perlawanan yang sedemikian rupa. Hingga para pecundang pergi kemanapun di berbagai tempat akan menemui poster sang Habib dipajang di mana-mana dengan ukuran yang luar biasa besar. Tikus selamanya memang tikus, tak akan menjadi macan. Namun, macan tidur yang dibangunkan oleh tikus, suara mengaumnya akan demikian besar hingga para tikus itu sampai hari masih mengumpat entah di kolong tempat tidur siapa. Oleh Gays Khalifa. Sementara, subjektivitas Facebook sebagai penyedia aplikasi sosial media telah menembus batas logika dan etika moral sebuah penyelenggaraan ruang opini publik. Dalam menyampaikan opini politik, saya nyaris tidak pernah mengutip postingan orang lain. Tapi kekerdilan moralitas para operator Facebook menembus pula ego dan idealisme saya untuk harus mengutip postingan Legisan S. Samtafsir, si penulis artikel yang diberangus Facebook ini. Bagi saya, ini bentuk solidaritas dan perlawanan sesama penulis atas ketidakadilan Facebook dalam menjalankan kegiatannya di Indonesia. Facebook harus tahu bahwa mereka diterima di sini karena berdaulatnya rakyat negeri ini, bukan kekuasaan rezim semata. Berikut ini adalah tulisan yang dihapus Facebook setelah ribuan kali di-share hanya dalam tempo 2 jam setelah dipublikasikan. Di mana foto ini mengandung makna yang luar biasa. Ups, saya tidak sedang berbicara mengenai HRS. Saya bicara mengenai seorang leader. Foto ini berbicara tentang efektivitas, resonansi, dan influence. Ketiganya lengkap pada HRS. Jarang sekali pemimpin sampai begitu powerful. Bisa dibayangkan, jauhnya jarak beliau dengan pengikutnya. 7.911 km. 9 jam dengan pesawat, tapi pengaruh beliau tak berkurang. Satu posternya dibakar, 1.000 poster baru diberdirikan oleh pengikutnya. Di tengah tekanan penguasa, di tengah fitnah yang terus disebarkan, di tengah himpunan kesulitan krisis, tapi soliditas konstituennya semakin kuat. Gerakan amar ma'ruf nahi mungkarnya nggak berkurang. Gerakan dakwahnya terus berjalan. Aktivitas bantuan sosialnya terus mengalir. Lihat efektif sekali. Apakah konstituennya minta gaji? Tidak.
Apakah pengikutnya minta jabatan? Tidak. Apakah pengikutnya minta harta, pangkat, rumah, mobil, uang? Tidak. Ini tuntutan sekaligus tontonan yang menarik yang membuat kita semua bisa belajar siapa sebenarnya leader itu. Di sisi lain, banyak pemimpin yang mengeluh anak buahnya merangsek lamban, nggak punya aura krisis, nggak berprestasi, korupsi lagi. Padahal gaji besar, fasilitas mewah, prestis tinggi, status sosial terhormat. Sang pemimpin terus mengeluh, menyalahkan sana-sini, faktor global eksternal, mengancam segera reshuffle dan seabrek kekecewaan lain divideokan dan diunggah untuk publik. Saya katakan, yang seperti itu bukan pemimpin tapi pimpinan alias boneka. Dia penguasa tapi tidak berkuasa. Dia leader tapi tidak leading. Dia ruler tapi tidak ruling. Dia pemerintah tapi tak kuat untuk memerintah. Jadi siapa sebenarnya leader itu? Jawab saya, dia yang punya kekuatan influence, dia yang punya resonansi, dan dia yang efektif. Dia yang punya ikatan hati, moral, dan spiritual dengan konstituennya. Dia yang benar-benar bertindak very low cost, high impact. Dan akhirnya saya mengerti bahwa leadership adalah hubungan. Seharusnya para pemimpin atau juga pimpinan di mana saja bisa belajar dari foto tersebut. Selamat belajar jadi pemimpin. Terima kasih HRS. Dan kami yakin saat ini rakyat Indonesia telah sadar sepenuhnya siapa the great leader. Dia pemimpin boneka ataukah yang benar-benar seorang leader sejati walaupun dia berada jauh dari para pendukungnya. Marilah gaungkan keberanian Anda menyuarakan siapa sebenarnya leader, seorang pemimpin yang benar-benar memimpin di Indonesia saat ini. Beritakan semuanya bersama Berita Rakyat.